Halo adik-adik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di era digital ini, yaitu merencanakan kebutuhan bisnis dalam bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Berikut merupakan tujuan pembelajaran dari elemen tersebut. Dapat diperhatikan ya adik-adik. Apa yang dimaksud dengan bisnis teknologi web development? Yang dimaksud yaitu bidang ini mencakup proses perancangan, pembuatan, dan pemeliharaan situs web. Ini adalah bidang jasa yang sangat bergantung pada konektivitas dan server yang stabil. Bagaimana relevansinya dengan pelajaran? Di mana materi jaringan, konsep client server, arsitektur adalah dasar dari web development. Siswa belajar bagaimana web server dapat melayani permintaan dari web browser. Nah, bagaimana contoh yang dapat diterapkan siswa di kelas? Yaitu, siswa dapat diberi tugas untuk membuat situs web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS. Kemudian mengunggahnya ke server lokal yang telah mereka konfigurasi di kelas. Proyek ini mengajarkan bagaimana jaringan lokal berperan dalam pengembangan web. Selanjutnya yaitu bisnis teknologi startup produk IT. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Yaitu perusahaan rintisan yang fokus menciptakan produk teknologi baru yang memiliki potensi pertumbuhan pesat. Produk ini bisa berupa perangkat lunak, aplikasi, atau layanan berbasis teknologi. Relevansinya dengan pelajaran, siswa belajar bagaimana merancang jaringan yang bisa menampung peningkatan jumlah pengguna di masa depan. Sebagai contoh, siswa bisa diberi studi kasus tentang sebuah aplikasi baru yang menumbuhkan server yang dapat menampung 1.000 pengguna di awal dan 1 juta pengguna dalam 2 tahun. Mereka harus merancang topologi jaringan yang bisa mengakomodasi pertumbuhan tersebut, termasuk penambahan server atau infrastruktur cloud. Sudah pada tahu belum bisnis jasa desain grafis itu apa? Nah, jasa desain grafis adalah jasa profesional yang menciptakan komunikasi visual. Meski bukan inti dari 3JT, bisnis ini sangat bergantung pada teknologi pendukung yang handal. Nah, untuk relevansi dengan pelajaran maupun contoh di kelas, adik-adik dapat melihat pada layar di depan ya. Apa yang dimaksud dengan jasa penulis artikel dan blogger laman menjual ide? Nah, yang dimaksud dengan hal tersebut di mana bisnis yang menghasilkan pendapatan dari konten tertulis yang dipublikasikan secara online, baik di situs web pribadi maupun platform lain. Ada juga bisnis CIO konsultan. Yang dimaksud dengan hal tersebut di mana jasa konsultasi yang membantu meningkatkan peringkat situs web di hasil pencarian organik, mesin pencari seperti Google. Yang menjadi relevansi dengan pelajaran maupun contoh di kelas ada di layar ya adik-adik. Pembahasan selanjutnya ada bisnis teknologi produk IT aplikasi mobile. Yang dimaksud dengan hal tersebut di mana bisnis yang membuat dan menjual aplikasi untuk perangkat seluler seperti Android dan iOS. Bagaimana relevansi dengan pelajaran maupun contoh di kelas, adik-adik dapat lihat di layar ya. Nah, apa yang dimaksud dengan produk IT ataupun software? Yang dimaksud yaitu produk digital yang tidak berwujud fisik dan biasanya dijual atau dilisensikan. Selanjutnya untuk relevansi dengan pelajaran maupun contoh produk IT maupun software di kelas, adik-adik dapat lihat di layar lagi ya. Kita masuk pada pembahasan social media consulting. Yang dimaksud yaitu jasa konsultasi yang membantu perusahaan atau individu mengelola dan mengoptimalisasikan kehadiran mereka di media sosial. Dan untuk pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai bisnis teknologi produk IT solution. Yang dimaksud dengan hal tersebut di mana bisnis yang menyediakan solusi teknologi terintegrasi secara komprehensif, bukan hanya menjual satu produk atau jasa. Ini adalah model bisnis yang menggabungkan banyak elemen dari poin-poin di atas. Untuk relevansi dengan pelajaran maupun contoh di kelas, adik-adik juga dapat memperhatikan di layar ya. Sebagai contoh nyata, mari kita bayangkan sebuah kafe bernama Kopi Santai. Pemiliknya mengeluhkan 2 masalah utama saat jam sibuk, wifi yang lemot dan sistem kasir yang lambat. Ini adalah masalah nyata yang bisa kita pecahkan dengan keahlian kita. Berikut merupakan solusi yang dapat kita lakukan untuk memecahkan masalah yang ada pada kafe tersebut, yaitu menggunakan Cisco dalam membangun jaringan. Pertama, hal yang kita lakukan yaitu memilih server dan router pada jaringan tersebut. Lalu bagaimana solusinya?
yaitu kita dapat mengusulkan denah jaringan dengan menggunakan dua switch. Kedua switch tersebut akan dibagi menjadi dua posisi, yang pertama di area depan kafe dan yang selanjutnya di bagian belakang kafe. Selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu memberikan device pada switch tersebut untuk membagi jaringan, yaitu terdapat 6 device pada satu switch. Adik-adik tahu tidak mengapa saya memilih 6 device pada satu switch? Alasannya di mana dalam satu kafe terdapat beberapa device. Agar jaringan tersebut tidak lemot dan terbagi dengan baik, maka sebagai contoh saya memberikan 6 device dalam satu switch. Dan untuk switch yang kedua di bagian belakang kafe, kita tetap memberikan jumlah device yang sama agar hitungannya juga tetap sama. Inilah salah satu contoh denah jaringan yang dapat kita bangun pada kafe tersebut untuk mengatasi masalah yang ada pada kafe. Selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu menghubungkan kabel dari server ke router, kemudian dari router ke switch yang pertama, dan selanjutnya dari switch yang pertama ke switch yang kedua. Tidak hanya sampai di situ, kita juga harus menghubungkan kabel jaringan dari switch ke komputer yang pertama sampai ke komputer yang selanjutnya pada switch yang kedua. Kedua switch ini akan terintegrasi dengan router sebagai gerbang internet dan server sebagai pusat data. Dengan konfigurasi ini, seluruh perangkat akan bekerja secara harmonis, memisahkan lalu lintas data secara efektif, sehingga banyak pengguna dapat mengakses jaringan secara bersamaan tanpa mengalami lag. Setelah semua kabel jaringan terhubung, tahapan selanjutnya yaitu kita akan mengatur IP konfigurasi pada server, yaitu dengan IP alamatnya 192.168.1.1. Mengapa dikatakan dengan titik 1? Karena server merupakan pusat pertama yang terhubung ke jaringan. Namun yang menjadi default gateway dari server tersebut diambil dari alamat 192.168.1.2 yang diambil dari router yang merupakan pusat dari jaringan. Kemudian pada alamat yang pertama jaringan pada router, yaitu dinamakan dengan gigabit Ethernet 0/0, kita isi display name-nya yaitu menjadi 192.168.1.2 karena merupakan alamat dari jaringan yang pertama. Kemudian jangan lupa meng-on-kan pada bagian jaringan tersebut agar jaringan tersebut dapat terhubung dengan baik. Kemudian untuk alamat router yang kedua pada Gigabit Ethernet 0/1, kita jangan lupa mengisinya di bagian IP address dengan alamat 192.168.2.1 karena merupakan alamat kedua dari jaringan router tersebut yang akan terhubung dengan device. Dan jangan lupa juga mengklik tanda on pada bagian internet tersebut agar nantinya jaringan dapat terhubung dengan baik. Tahapan selanjutnya, kita akan mengisi alamat IP address pada device yang pertama pada switch yang pertama di bagian depan kafe dengan alamat IP 192.168.2.2 pada alamat default gateway yaitu 192.168.2.1 yang diambil dari alamat kedua pada jaringan router. Sama halnya juga dengan device yang lain, mulai dari device yang ketiga sampai device yang terakhir, kita tetap mengisi IP address-nya dengan alamat IP 192.168.2. Namun, tahapan terakhir di alamat IP address tersebut merupakan nomor ataupun jumlah dari device tersebut yang dimulai dari 2.3 karena sebelumnya alamat dari device-nya merupakan 2.2. Namun yang menjadi rumus tetap dari default gateway-nya diambil dari jaringan router yang kedua yaitu sebagai alamat 192.168.2.1. Alasan mengapa alamat IP address yang terakhir dari jaringan tersebut adalah 13 karena banyak device maupun yang kita namakan dengan laptop pada jaringan tersebut sebanyak 12. Namun dari router alamat yang menjadi default gateway-nya maupun IP address di router tersebut di jaringan yang kedua adalah 192.168.2.1, maka device maupun laptop tersebut diawali dengan jaringan yang kedua. Jadi rumus dari IP address-nya yaitu 192.168.2.2 dan akhiran dari laptop maupun device tersebut akan diakhiri dengan 13 yaitu sebanyak jumlah device maupun laptop yang ada pada jaringan tersebut.
Semoga sampai di sini adik-adik dapat mengerti ya bagaimana cara untuk menghubungkan jaringan dan memberikan alamat IP address pada setiap device tersebut. Setelah semua selesai, kita akan mentes jaringan dari server menuju ke router. Apakah jaringan tersebut sukses? Jika jaringan tersebut sukses, maka ada tulisan atau pembacaan di bagian simulasi sebelah kanan, yaitu yang bertuliskan successful. Artinya bahwasanya jaringan yang telah kita hubungkan dari awal sampai akhir tadi telah terhubung dengan baik antara server dengan router, begitu juga dengan antara server dengan laptop maupun device, dan antara device dengan router ataupun router dengan laptop maupun device yang telah kita hubungkan tadi. Namun, jika adik-adik melihat di bagian sebelah kanan terdapat bacaan ataupun tulisan violet di bagian simulasi, itu artinya ada jaringan yang tidak terhubung dengan baik. Artinya di situ adik-adik dapat menyambungkan ulang ataupun memberikan alamat ulang pada device maupun alamat pada jaringan tersebut agar terkoneksi dengan baik. Untuk cara selanjutnya yang dapat adik-adik lakukan pada saat mentes jaringan apakah terhubung dengan baik, apakah sukses, yaitu dengan cara memberikan ping pada setiap server ataupun device tersebut, yaitu dengan cara mengklik server maupun device atau laptop pada bagian command prompt dengan mengisi alamat IP address-nya yang diambil dari alamat default gateway-nya, yaitu sebagai contoh 192.168.1.2 yang diambil dari alamat pertama router yang menjadi pusat jaringan tersebut. Jika ping tersebut berhasil dilakukan, maka tampilannya akan sesuai pada layar yang ada di depan adik-adik. Sekian pembangunan jaringan tersebut kita lakukan. Materi ini menunjukkan bahwa keahlian teknis kita memiliki nilai bisnis yang tinggi. Dengan memahami masalah klien dan merancang solusi yang tepat, kita tidak hanya menjadi teknisi, tetapi juga pemecah masalah bisnis yang efektif. Proyek seperti Startup Network Solution ini membuktikan bahwa kita mampu merancang, bukan hanya memasang sebuah sistem yang terintegrasi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga adik-adik semua dapat